Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. As-shaimin was-shaimah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat nikmat karunia sehat walafiat yang kita terima. Kita masih bisa melaksanakan ibadah saum hingga melewati pertengahan di bulan Ramadan ini. Saum yang kita lakukan dengan harapan Allah menjanjikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah saum atau puasa adalah la'allakum tattaqun. La'ala bagi Allah adalah itu sesuatu kepastian. Bila orang melaksanakan ibadah puasa atau saum, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang berpuasa atas dasar iman dan ketakwaan, dia akan memperoleh ampunan. Dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah menjelaskan dalam ayat yang sering kita baca di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa itu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pertanyaannya, siapa yang bertakwa itu? Apa indikatornya? Ada beberapa indikator orang takwa itu. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di situ dari ayat ini ada 5 indikator. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Yang kedua, orang yang menegakkan sholat. Yang ketiga, orang yang menafkahkan hartanya, rizkinya. Yang keempat, orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan yang kelima, orang yang imani adanya hari kiamat. Atau di dalam surat Ali Imran, Allah menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan bersedekah. Dia mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan berkekurangan. Dan kemudian orang yang senantiasa mengendalikan hawa nafsunya. Dan yang terakhir adalah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu saja dari indikator orang yang muttaqin yang harus kita capai atau pasca Ramadan ini. Adalah orang yang wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang mau dan mampu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Bisa dalam bentuk infak, sedekah, wakaf, atau berbagi. Ya. Kapan? Siapa yang harus berbagi? Apa dalam kondisi selalu dalam kondisi berkecukupan? Tidak. Allah menjelaskan tadi dalam surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, berbagi kepada sesama. Itu baik dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan luas, dalam keadaan berkelebihan, atau dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan keterbatasan. Kita harus mau menginfakkan sebagian yang kita berikan. Tidak harus menunggu berkecukupan, tidak harus menunggu banyak, tidak harus menunggu berkelebihan. Karena jika orang menunggu berpikir saya nanti akan berinfak, saya akan bersedekah, saya akan berwakaf, tatkala ekonomi saya membaik, tatkala rezeki saya berkecukupan. Jika orang berpikir seperti itu belum tentu ketika dia betul-betul dalam kondisi berkeadaan berkecukupan itu akan mau melakukan infak, sedekah maupun jariah. Kenapa? Karena tidak terlatih. Justru Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Kita harus mampu membiasakan diri, melatih diri, mendidik diri
Meskipun dalam keadaan keterbatasan, meskipun dalam keadaan kekurangan, kita harus mau berinfak, bersedekah, berjariah, bahkan berbagi sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Tatkala dalam kondisi kita berkekurangan, berinfak walaupun sedikit. Ketika agak besar, ya lebih besar. Ketika berkecukupan, kita berinfak, bersedekahnya lebih besar. Nah, jika tidak dilatih dari dalam keadaan miskin, tatkala berkecukupan justru bisa jadi yang hadir adalah bukan keinginan berinfak. Justru malah yang hadir penyakit kikir, bakhil, merasa sayang atas harta yang dia miliki sehingga tidak mau berinfak. Jangan pernah berpikir bahwa dengan berinfak, bersedekah, berbagi, orang akan fakir, orang akan miskin atau akan jatuh bangkrut. Itu tidak pernah. Ada sebuah kisah pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ada satu keluarga, suami istri, kehidupannya selalu berkekurangan secara ekonomi. Bertahun-tahun dia merasakan kekurangan, kemudian istrinya mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita ini sudah beberapa tahun dalam kondisi berkekurangan, dalam kondisi miskin. Kenapa kita tidak meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar beliau memintakan, mendoakan kita kepada Allah? Karena pasti jika Nabi Musa yang meminta dan berdoa, Allah akan mengabulkan." Maka suaminya menyepakati. Pergilah suami istri ini menghadap kepada Nabiullah Musa alaihissalam. "Ya Nabiullah Musa alaihissalam, kami ini sudah beberapa tahun hidup tidak berkecukupan. Kami dalam keadaan miskin. Kami mohon perkenan Nabiullah Musa alaihissalam mau mendoakan kami agar kami diberikan rizki Allah yang berkecukupan." Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam memohon kepada Allah, "Ya Allah, dua orang hamba-Mu ini, dia sudah lama mengalami kehidupan berkekurangan, keadaan miskin. Kami mohon agar Engkau memberikan rizki kepadanya yang cukup." Maka kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Baik, akan kami beri rizki dia berkecukupan, tapi cuma 1 tahun." Kemudian si suami istri ini menyepakati, tidak apa-apa, kami satu tahun pun diberikan rizki yang berkecukupan. Kemudian dia betul-betul menjadi orang yang berkecukupan. Ketika dalam kondisi berkecukupan, istrinya bilang kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita itu diberikan oleh Allah berkecukupan, ini cuma 1 tahun. Oleh karenanya mari kita berinfak, bersedekah, berjariah, berbagi dengan harta yang kita miliki berkecukupan sebagai karunia dari Allah." Ya. Sebagai karunia dari Allah. Kemudian sepakat semua, sebagian besar dia bagikan hartanya, tapi ternyata kemudian sudah 2 tahun, 3 tahun kekayaannya masih berlimpah. Kemudian Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa orang ini yang kau katakan 1 tahun, tapi ternyata masih tetap berkecukupan?" Apa kata Allah? "Aku adalah zat yang Rahman Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Aku malu kalau ada hamba yang lebih pemurah daripadaku, maka akan aku berikan pemurahanku kepadanya." Maka berkelanjutan orang itu. Oleh karena itu, kita tadi pertama dalam syarra wa dharra, dalam keadaan cukup maupun dalam keadaan kurang, atau juga memberikannya dalam keadaan sirra wa alaniyah, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Kalau kita berinfak kemudian ke masjid, seperti masjid kita dalam pembangunan ini, secara terang-terangan disebut namanya, diumumkan setiap Jumat, itu perlu agar transparansi panitia itu bisa dapat dipegang. Makanya jangan pernah berpikir kalau kita bersedekah disebut namanya, nanti kemudian tidak ikhlas. Ikhlas tidak harus disebut atau tidak disebut. Yang penting ikhlas itu ada di dalam hati. Dan yang terakhir, jangan pernah kita menjadi orang yang nanti menyesal karena kita tidak bersedekah. Ada beberapa orang yang menyesal di alam kubur nanti ketika sudah melihat pahala dari ibadah, sedekah, infak jariah, berbagi, begitu luar biasa. Dia mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau berikan aku waktu sedikit saja untuk hidup, maka fa'asaddaqu aku minas salihin, niscaya aku akan senantiasa bersedekah dan agar aku menjadi orang-orang yang saleh." Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita melatih diri untuk berinfak, bersedekah, berjariah, ya, berbagi,
agar kita betul-betul meraih ketakwaan dari Ramadan di tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Ya, mudah-mudahan keberbukaan puasa kita dalam keadaan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.